Haleluya. Kasih Tuhan tiada batasnya. Kasih manusia ada batasnya. Ya, saudaraku yang dikasih, kasih manusia belum sampai batas aja dia sudah bikin batas, saudaraku, supaya dia tidak memberi kasih yang sempurna, kasih yang banyak, kasih yang maksimal kepada orang yang dikasihinya. Karena ada banyak hal yang menandai itu. Tetapi kasih Tuhan tidak ada batasnya. Kasih suami istri saja ada batasnya, ya. Selain dibatasi dengan umur, ada yang mendahului, ya. Atau bukan cuma itu, tetapi dalam banyak hal kasih manusia punya batas. Ketika dia mood, ketika dia tidak suka, maka kasihnya dia mulai batasi. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, hanya kasih Tuhan yang tidak terbatas. Dan hari ini kita mau belajar dari kebenaran firman Allah yang saya beri tema cinta yang menghibur. Aneh bin ajaib, kok ada cinta yang menghibur. Memang kita pernah mengalami cinta yang menghibur. Kayak tentulah saudaraku, dalam perjalanan hidup kita kan kita pernah kemudian mencintai seseorang. Dan persoalannya apakah cinta yang melekat antara berdua menghibur atau bikin rusak, atau bikin kacau, atau bikin pusing kepala, atau sakit kepala, atau bikin kita saling bermusuhan di kemudian hari, ya kan? Tetapi cinta yang menghibur yang kemudian akan kita bahas hari ini adalah cinta yang oke punya, saudaraku. Biar cinta yang menghibur ini ada di dalam rumah-rumah tangga orang-orang percaya, ada dalam rumah-rumah tangga suami dan istri, ada di dalam kehidupan orang tua dan anak, ada dalam kehidupan menantu dan mertua, atau mertua dan menantu. Dan saya percaya kalau cinta yang menghibur ini ada, rumah tangga aman, rumah tangga damai sejahtera, rumah tangga tidak ada perang-perangan, rumah tangga tidak ada kata-kata yang saling menghujat, menyakiti. Rumah tangganya akan menjadi rumah tangga yang penuh dengan kasih Kristus, bukan rumah tangga yang kemudian piring terbang, gelas terbang, lalu semua yang dibelinya ancur, lalu beli lagi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Kejadian pasal 24 ayatnya yang ke-67. Alkitab berkata demikian, lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peristiwa ini terjadi setelah Sarah ibu daripada Ishak telah meninggal karena lanjut usia, saudaraku, sehingga kemudian dia tidak melihat Ishak menikah. Tetapi kemudian Ishak begitu sayang dengan mamanya. Lalu singkatnya kemudian ketika dia menikah, ya saudaraku, ketika dipilihin seorang wanita yang terbaik dari negeri keturunan, dari tempat di mana ayahnya berada, lalu dari sanak saudara ayahnya sendiri, ya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Lalu kemudian ketika Ribka dibawa oleh Eliezer ke tempat daripada Abraham dan Ishak tinggal. Lalu kemudian ketika jumpa dengan Ishak, maka yang pertama yang dilakukan oleh Ishak adalah membawa Ribka, saudaraku, ke kemah Sarah ibunya. Dalam momentum spesial itu, Ishak tidak melangsungkannya dimanapun yang dipandang indah, tetapi momentum spesial pernikahan daripada Ishak. Ishak mengenang kasih sayang seorang mama yang begitu luar biasa, sehingga dibawanya Ribka ke dalam kemah mamanya.
Dan kemudian di dalam kemah mamanya dia membuat janji, dia membuat komitmen, dia membuat ikatan, sebuah perjanjian yang erat untuk mengambil Ribkah menjadi istrinya. Sebuah janji yang diyakini oleh Ishak bahwa seperti Sarah setia kepada papanya Abraham sampai lanjut usia di tengah badai persoalan tekanan, bahkan sampai matinya. Maka dia ingin buat perjanjian barangkali yang tidak tertulis dengan Ribkah, dan mengkisahkan semua perjalanan daripada papa dan mamanya yang penuh dengan lika-liku kehidupan, yang penuh dengan perjalanan pahit yang dilewati kadang, tetapi sampai masa tua dan sampai kemudian matinya Sarah, ada cinta yang kuat antara Sarah dan Abraham. Itulah yang barangkali ingin Ishak sampaikan kepada Ribkah yang akan menjadi istrinya kemudian, yang dimana kemudian harus ada di kemah Sarah, saudaraku. Lalu apa yang terjadi? Disitulah Ishak mengambil Ribkah dan menyatakannya sebagai istrinya. Ishak mencintainya. Ishak mencintai Ribkah. Dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Wow, inilah yang saya bilang cinta yang menghibur, saudaraku. Pernahkah kita jumpa dengan seorang yang kita cintai, lalu dia memberi penghiburan atas rasa duka yang kita punya? Ataukah kemudian kita jumpai seorang yang akan mendampingi kita, yang akhirnya mendampingi kita, tetapi justru dia membuat luka di tengah kehidupan kita yang penuh dengan sukacita. Dia menghadirkan luka, dia menghadirkan kekecewaan, dia menghadirkan keputusasaan, dia menghadirkan tangisan, dia menghadirkan hal-hal yang membuat kita sakit kepala, dia menghadirkan noda yang membuat kita jadi tidak pengen hidup lama, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi lihat apa yang terjadi dengan Ishak ketika dia memilih Ribkah dan dia mencintai Ribkah, lalu kemudian dia bawa ke kemah mamanya. Dia mengambil komitmen di sana untuk menikah. Ternyata cintanya memberi penghiburan. Haleluya. Cinta harusnya menghibur. Suami-suami istri dari live streaming di program Hidupi Firman selalu ingin saya sampaikan kepada kita. Setiap ikatan janji pernikahan yang pernah kita buat, yang pernah kita janjikan, bukan hanya bukan di depan pendeta, bukan di depan keluarga dan jemaat Tuhan, tetapi di hadapan Tuhan tentunya. Itu yang harus kita ingat, saudaraku yang dikasihi. Itukah cinta yang menghibur atau cinta yang bikin kecewa? Saya tahu barangkali dalam perjalanan hidup pernikahan bukan mulus. Tidak kemudian kita berjalan dalam keromantisan demi keromantisan. Ada kalanya lika-liku kehidupan, ada kalanya kita jalan di sempit, ada kalanya ada pertengkaran persoalan. Tetapi saya berdoa biar saudara kiranya cinta yang sudah ada bersama dengan suami dan istri adalah cinta yang memberi penghiburan. Haleluya. Adakah buah cinta yang lahir dari hidup kita, darah benih cinta itu? Anak-anak kita adalah anak-anak yang memberi penghiburan. Doa saya supaya kemudian setiap cinta kita adalah cinta yang memberi penghiburan, dan semua benih buah dari cinta, yaitu keturunan-keturunan ilahi yang lahir dari hidup kita karena cinta, itu juga memberi penghiburan. Berapa banyak orang yang kemudian sedih, berapa banyak orang tua yang jengkel, berapa orang tua yang kemudian pengen mati bunuh diri karena melihat anak-anak yang kurang ajar, anak-anak yang tidak tahu diri.
anak-anak yang hidup berantakan, saudaraku. Saya menyerukan kepada anak-anak, dengar ini baik, bahwa engkau ada dari benih, dari buah cinta, saudaraku, yang harusnya memberi penghiburan kepada kedua orang tuamu. Maka jadilah anak-anak yang baik, jadilah anak-anak yang kemudian tahu diri, jadilah anak-anak yang menyenangkan dan menyukakan hati orang-orang tuamu, karena mereka bisa melahirkan engkau karena sebuah buah cinta yang luar biasa. Nah, cinta yang menghibur di sini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya bicara apa? Saya ingin bicara ini bagi kita. Yang pertama, cinta yang menghibur kalau cinta itu cocok, ya. Kalau cinta itu cocok dan kalau cinta itu pas di hati. Semua yang cocok, semua yang pas di hati, pasti enak, saudaraku. Pasti dia menghibur, saudaraku. Lihat Adam dengan Hawa, karena cintanya cocok, cintanya pas, maka semuanya jadi enak, saudaraku. Walaupun mereka harus jatuh ke dalam dosa, tapi mereka selalu bersama-sama. Cinta yang cocok, cinta yang pas di hati, apapun yang terjadi, iya, dengar ini baik, mereka selalu bersama-sama sampai maut memisahkan. Haleluya. Saya berdoa biar kiranya rumah-rumah tangga Kristen, haleluya, apalagi jemaat Tuhan GBI Double C, jemaat Gregoreo, mitra-mitra Double C Gregoreo, bahkan gembala-gembala jemaat, rekan pendeta, dengar ini baik. Cinta yang menghibur adalah cinta yang cocok, cinta yang pas di hati. Tetapi cinta yang pas di hati ini harus membuat kita bertahan selamanya dan selalu bersama. Ya, persoalan boleh datang, masalah boleh datang, tetapi kalau cinta kita cocok dan pas di hati, cinta itu menghibur karena selalu bersama. Itu sebabnya jangan cari wanita yang tidak pas di hati. Iya kan? Nah, sebab kalau nggak pas, kadang nanti kemudian di tengah jalan kita sudah mulai bicara, kayaknya nggak cocok. Iya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan akhirnya tidak selalu bersama dengan saudara. Saya percaya bahwa engkau pasti melewati pergumulan doa untuk mendapatkan cinta sejati dalam hidupmu. Dan cinta yang menghibur adalah cinta sejati, seperti yang dialami oleh Ishak dengan Ribka, ya. Cintanya Ishak terhadap Ribka menghibur kedukaan, menghibur rasa duka sekian waktu setelah mamanya dipanggil pulang oleh Tuhan. Saya kira ini satu perkara yang luar biasa. Kenapa kok cinta itu menghibur? Karena Ishak rasa cocok dengan Ribka. Ishak rasa pas di hati dengan Ribka. Jangan kita hanya tahu rasa cocok waktu kemudian memilih dia menjadi istri di pertama. Oh, ini pas di hati Pak Pendeta. Lalu kemudian setelah perjalanannya, dia badannya udah mulai melebar ke kiri ke kanan, wajahnya udah tidak terlalu menarik seperti dulu, ya kan? Ada perubahan body, lalu kita bilang sudah nggak pas. Nggak boleh, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pastikan bahwa istri yang kita punya mulai dari awal cocok sampai pas di hati dan sampai selamanya dia selalu bersama dengan kita karena dia tetap pas di hati, ya kan? Jadi jangan cuma layak di pandangan mata, iya saudaraku. Jangan cuma hanya ada pesan menggoda di pandangan pertama, tapi pastikan bahwa dia cocok dan dia akan terus pas di hati sampai selama-lamanya dan maut yang memisahkan itu. Jadi dengar ini baik, kalau kita sudah memilih menikah, keluarga-keluarga Kristen dengar ini baik. Jangan kemudian kita bongkar pasang, ya kan? Dulu pas di hati Pak, sekarang udah gak pas di hati. Ya, saya memahami bahwa memang terlalu berat dan sulit bagi kita untuk memahami kehidupan hari-hari ini. Saya
memahami bahwa kehidupan tidaklah terlalu mudah untuk kita lewati, tetapi karena itu pilihan kita, maka doa saya biar itu menjadi cocok dan pas di hati selalu bagi kita sampai selamanya. Iya, karena cinta itu akan menghibur kita dikala suka, dikala duka, dikala persoalan dan masalah boleh datang. Haleluya. Yang kedua, cinta yang menghibur bagi saya adalah cinta yang mampu menutupi yang kurang, cinta yang mampu menutupi yang hilang, yang gak sempurna di antara kita. Cinta yang menghibur adalah harusnya menjadi cinta yang saling menutupi kekurangan satu dengan yang lain, saling menutupi yang hilang di antara kita. Iya, kalau di antara kita tidak ditemukan kelebihannya, maka kita membagi kelebihan kepadanya. Iya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, cinta yang menghibur adalah cinta yang mampu menutupi sesuatu yang hilang dari hidup kita. Barangkali dalam hidup kita ada yang hilang, ada yang kurang, ada yang gak enak, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada yang gak sempurna. Tapi kalau cinta kita cinta yang menghibur, cinta yang sejati, maka kemudian saya percaya cinta itu akan menambahkan yang kurang, mendapatkan yang hilang, dan menyempurnakan yang kurang sempurna. Haleluya. Kalau cinta yang menghibur ini ada dalam rumah tangga Kristen, istri tidak akan mencemooh suami. Suami macam apa kamu? Suami model kayak begini saya bisa dapat 100 di luar sana. Nggak, saudaraku. Suami bilang, istri model apa kamu? Tahu kayak begini saya tidak kawin sama kamu. Perempuan model kayak kamu itu terbuang-buang di luar sana yang bisa saya gampang dengan mudah. Kalau cinta yang menghibur, yang sejati, maka tidak pantas omongan seperti itu keluar dari bibir mulut kita, sebab yang kurang dari pasangan kita akan ditambahkan oleh kita, yang hilang dari pasangan kita akan kita cari dari diri kita untuk ditambahkan kepadanya, yang tidak sempurna dari pasangan kita maka akan disempurnakan oleh kita, maka segalanya akan menjadi baik. Cinta itu menghibur sampai maut memisahkan. Yang ketiga, cinta yang menghibur saya catat di sini adalah cinta yang terikat kuat, bukan hanya pada pandangan pertama, tapi selamanya. Cinta yang terikat kuat. Kalau kita menikah, biasanya kemudian pendeta waktu pasang cincin, lalu pendeta bilang begini, lihat cincin ini pertama murni, yang kedua tidak ada ujung pangkalnya. Iya, saudaraku, berarti cinta itu murni, bukan palsu. Cinta itu bukan KW, saudaraku. Cinta itu bukan kaleng-kaleng. Cinta itu murni, cinta itu kuat, cinta itu tulus, cinta itu ada harga, ada nilai yang begitu luar biasa, ya saudaraku, dan gak ada ujungnya. Cinta yang menghibur bagi saya adalah cinta yang terikat kuat, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan cinta yang terikat kuat itu bukan hanya ada pada pandangan pertama, tapi sampai selama-lamanya. Haleluya. Jadi jangan kemudian engkau bilang begini, waduh, pada pandangan pertama sih enak Pak, pada pandangan pertama sih menarik, pada pandangan pertama memang cinta saya begitu kuat, terikat kuat, wah nggak ada yang bisa rontokkan, nggak ada yang bisa buka itu. Tapi kesini-sininya, astaga, kayaknya udah mulai lepas-lepas. Ya, saya dikasih Tuhan. Itu bukan cinta yang menghibur, tahu ya. Saya berdoa biar setiap perjalanan hidup kita adalah memiliki cinta yang kuat, cinta yang terikat kuat. Dan itulah yang saya sebut cinta yang menghibur. Dan apa yang terjadi adalah Ishak dan Ribka kemudian menjadi suami istri yang luar biasa, yang menghadirkan keturunan ilahi yang luar biasa dari keturunan yang dilahirkan Ishak, Esau dan Yakub. Yakub melahirkan keturunan-keturunan yang menjadi 12 dari suku Israel. Itu hebat dan luar biasa. Menghibur adalah
yang model kayak begitu, saudaraku. Doa saya bagi setiap kita supaya kita memiliki cinta yang menghibur dalam hidup kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa buat setiap yang menyaksikan program ini, diberkati Tuhan melalui program Hidupi Firman selalu. Setiap jemaat, setiap orang percaya, anak Tuhan, rekan pendeta, sahabat, diberkati Tuhan. Dan hari ini kami belajar tentang cinta yang menghibur, bertolak dari Kejadian 24 ayatnya yang ke-67, ketika Ishak mencintai Ribka dan dibawanya ke kemah mamanya. Di sana dia terhibur atas meninggalnya mamanya. Karena bagiku cinta yang menghibur adalah cinta yang pas di hati, cinta yang cocok, dan memang cinta yang mendapatkan sesuatu yang terbaik, cinta yang mampu menutupi kekurangan, cinta yang mampu menutupi yang hilang, cinta yang mampu menutupi yang tidak sempurna. Cinta yang menghibur adalah cinta yang terikat kuat, bukan hanya pada pandangan pertama, tapi sampai selama-lamanya. Dan biar nama Tuhan dimuliakan. Doa saya kekuatan penghiburan, doa saya jalan-jalan keluar, doa saya kemenangan, doa saya segala yang terbaik hadir dalam hidup kita. Kita dipelihara, kita diberi karunia-karunia. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, sepanjang hari berjalan, kita berjalan dalam tuntunan-Mu yang Maha Kuasa. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, dan biar nama Tuhan dimuliakan melalui firman Tuhan pada hari ini. Salam. Tuhan berkati hambanya Pastor Feby di Bandung, ya, Lumban Gaul. Haleluya.